Karitangan Pulau-Pulau Virgin. Karitangan. Matahari terbenam rendah di ufuk, membuang bayangan panjang di atas air tenang pulau-pulau Virgin Inggris. Di antara gugusan pulau, sebuah kapal pesiar seorang diri berlayar ke pelabuhan Tortola. Layarnya berkibar-kibar di angin sepoi-sepoi yang hangat. Di atas kapal, sekelompok petualang berkumpul, tak sabar untuk menjelajahi wilayah tak terjamah di kepulauan tersebut. Memimpin ekspedisi adalah Kapten Jameson, seorang pelaut berpengalaman dengan sikap kasar dan dahaga akan petualangan. Krunya terdiri dari sekelompok individu yang beragam, masing-masing dengan keterampilan dan alasan mereka sendiri untuk memulai perjalanan ini. Di antara mereka adalah Amelia, seorang arkeolog yang terpesona oleh reruntuhan kuno yang dikabarkan tersembunyi di bawah hutan belantara pulau-pulau tersebut. Saat mereka turun dari kapal ke pantai berpasir Tortola, kegembiraan berkobar di udara. Mereka mendirikan perkemahan di tepi pantai, tenda-tenda mereka disinari oleh cahaya lembut api unggun. Saat makan malam yang lezat, Kapten Jameson merincikan rencana mereka untuk menjelajahi pulau-pulau yang kurang dikenal, mencari petunjuk tentang masa lalu misterius pulau-pulau tersebut. Menuju yang tidak dikenal. Pagi berikutnya, mereka kembali berlayar, menavigasi perairan yang jernih menuju tujuan pertama mereka. Saat mereka mendekati pulau tak berpenghuni Anegada, rasa antisipasi memeluk kru. Mereka memancangkan kapal pesiar mereka di lepas pantai dan berlayar keluar dengan perahu kecil menuju garis pantai berbatu pulau tersebut. Melangkah ke pantai berpasir, mereka disambut oleh dedaunan yang lebat dari hutan belantara yang membentang di depan mereka. Bersenjatakan parang dan perlengkapan ekspedisi, mereka membenamkan diri ke dalam jantung pulau, mengikuti peta kuno dan petunjuk kriptik yang ditinggalkan oleh para penjelajah sebelumnya. Saat mereka semakin dalam ke dalam hutan, keheningan aneh turun, hanya terpotong oleh desiran daun dan suara burung-burung eksotis yang jauh. Udara menjadi tebal dengan kelembapan,
dan rasa tidak enak menetap di antara kelompok tersebut. Tetapi mereka terus maju, didorong oleh janji penemuan yang mengintip di tikungan berikutnya. Menggali masa lalu. Setelah berjam-jam berjalan melalui hutan belantara yang lebat, mereka menemukan sebuah lapangan yang didominasi oleh struktur batu yang menjulang tinggi. Reruntuhan kuno bangkit dari bumi seperti penjaga hantu, fasad mereka yang terkikis menyingkapkan sejarah terlupakan pulau tersebut. Keeksitementan menyelip melalui kelompok tersebut saat mereka mulai menjelajahi sisa-sisa hancur dari peradaban yang hilang. Amelia, sang arkeolog, dengan bersemangat memeriksa ukiran rumit yang menghiasi dinding, menyusun kembali kisah penduduk kuno pulau tersebut. Tetapi ketika dia semakin dalam ke dalam reruntuhan, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih jahat mengintai di bawah permukaan. Kamar tersembunyi mengungkapkan pertunjukan pembantaian manusia. Dinding mereka dihiasi dengan hieroglif yang menjijikkan menggambarkan ritual gelap yang dilakukan atas nama dewa-dewa yang sudah terlupakan. Udara menjadi berat dengan bobot rahasia yang berusia berabad-abad, dan rasa ketakutan meluap di kelompok tersebut saat mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam kegelapan. Bayangan di malam hari. Saat malam turun di atas pulau, kru berkumpul di sekitar api unggun, wajah mereka tergambar dengan kelelahan dan kekhawatiran. Kisah-kisah tentang kutukan kuno dan roh-roh pembalas berbisik melalui kegelapan, melemparkan bayangan di atas semangat mereka yang dahulu riang. Tetapi Kapten Jameson tetap teguh, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik masa lalu gelap pulau tersebut. Tiba-tiba, teriakan menusuk keheningan malam, mengirimkan desiran kekerut ke tulang belulang kelompok tersebut. Mereka bergerak cepat, mengambil senjata mereka dan berlari menuju sumber gangguan itu. Di bawah cahaya obor mereka yang berkedip, mereka melihat sosok bayangan yang menghilang ke dalam kedalaman hutan. Didorong oleh naluri, mereka mengejar sosok yang sulit ditangkap itu melalui semak belukar yang berkelok-kelok. Jantung mereka berdebar dengan campuran rasa takut dan adrenalin. Tetapi saat mereka semakin dekat dengan target mereka, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Konfrontasi terakhir. Muncul ke lapangan yang terkena sinar bulan, mereka mendapati diri mereka berhadapan langsung dengan sebuah kultus yang jahat. Para anggotanya berpakaian jubah yang compang-camping dan membawa simbol-simbol kekuatan kuno. Di tengah lapangan berdiri sebuah patung setinggi itu, wajahnya yang grotesk melemparkan bayangan panjang di atas kerumunan yang berkumpul. Dengan teriakan yang kasar, para penganut kultus meloncat ke depan, mata mereka terbakar dengan semangat tak kudus. Pertempuran sengit pecah saat kru berjuang dengan putus asa untuk membela diri dari serangan penyerang mereka. Pedang bertabrakan, dan mantra terbang saat mereka bertarung melawan kekuatan gelap yang mengancam untuk menelan mereka. Di tengah kekacauan, Kapten Jameson melihat Amelia, punggungnya bersandar di patung sebagai dia bertahan dari serangan penyerang dengan tekad baja. Dengan raungan perlawanan,
Dia berlari maju, membuka jalan melalui kerumunan untuk mencapai sisi Amelia. Bersama-sama, mereka berdiri melawan arus kegelapan. Tekad mereka tidak tergoyahkan di hadapan kemungkinan yang luar biasa. Saat fajar menyingsing di ufuk, penganut kultus terakhir melarikan diri ke dalam bayangan. Rencana gelap mereka digagalkan oleh keberanian para petualang. Meskipun lelah tapi menang, kru berkumpul di tengah reruntuhan. Hati mereka berat dengan beban horor yang mereka saksikan. Tetapi saat mereka berlayar sekali lagi, mereka membawa dengan mereka pengetahuan bahwa beberapa rahasia lebih baik terkubur dalam bayangan masa lalu. Kutukan Pulau. Dengan fajar datanglah rasa tidak enak yang bertahan seperti kabut tebal di atas pulau. Kru, lelah dari pertempuran malam itu, berkumpul di sekitar api unggun, wajah mereka tertoreh dengan kekhawatiran. Saat mereka merawat luka mereka dan berbagi cerita tentang pertemuan mengerikan itu, bisikan tentang kutukan mulai beredar di antara mereka. Legenda menceritakan tentang kutukan kuno yang menimpa pulau itu berabad-abad yang lalu, mengutuk mereka yang berani mengganggu tidurnya untuk takdir yang lebih buruk dari kematian. Amelia, sang arkeolog, menyusun catatannya, menyusun fragmen-fragmen pengetahuan dan cerita rakyat yang mengarah pada sifat sejati rahasia gelap pulau tersebut. Menurut legenda lokal, pulau itu dulunya menjadi rumah bagi seorang penyihir yang kuat yang telah mengendalikan kekuatan gelap dunia bawah untuk mendapatkan keabadian. Tetapi dahaganya akan kekuasaan datang dengan harga yang mengerikan, melepaskan kutukan yang telah mengganggu pulau itu sejak saat itu. Didorong oleh rasa tanggung jawab dan tekad, kru bertekad untuk mengungkap sumber kutukan dan mengakhiri pengaruh jahatnya sekali untuk selamanya. Bersenjatakan pengetahuan baru dan tekad baja, mereka memulai untuk menjelajahi sudut-sudut tergelap pulau, siap menghadapi segala horor yang menanti. Kuil berhantu. Perjalanan mereka membawa mereka jauh ke dalam hati pulau, di mana mereka secara tak sengaja menemukan sebuah kuil terlupakan yang tersembunyi di tengah hutan yang lebat. Pilar-pilar yang runtuh dan patung-patung yang lapuk menjadi saksi bisu bagi perjalanan waktu. Rahasia kuno mereka dijaga oleh tanaman menjalar yang semakin mendekat dan bayangan yang merayap. Saat mereka menjelajahi lebih dalam ke dalam kedalaman kuil, mereka disambut oleh perasaan kegelisahan yang terasa berat di udara. Simbol-simbol aneh menghiasi dinding, maknanya hilang di zaman, sementara bisikan-bisikan menyeramkan bergema melalui lorong-lorong seperti bisikan hantu dari orang mati. Amelia, sang arkeolog, memimpin jalan, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Setiap langkah, mereka turun lebih dalam ke dalam perut kuil, mengungkap ruang-ruang tersembunyi dan artefak-artefak yang sudah lama terlupakan yang bercerita tentang masa lampau yang tenggelam dalam kegelapan dan keputusasaan. Tetapi saat mereka menyelami lebih dalam, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bayangan-bayangan mengintai dalam kegelapan, bentuk-bentuknya bergeser dan bergabung menjadi bentuk-bentuk yang aneh yang tampaknya menantang pemahaman. Setiap saat berlalu, perasaan takut semakin kuat hingga mengancam untuk melahap mereka sepenuhnya. Menghadapi kegelapan.
Di tengah-tengah kuil, mereka tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang disinari oleh cahaya yang aneh. Dindingnya dihiasi dengan simbol-simbol ajaib dan mantra-mantra busuk. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah mezbah, di atasnya terletak sebuah buku gelap yang terikat dengan kulit dan diukir dengan rune kekuatan. Dengan perasaan cemas, mereka mendekati mezbah itu. Tangan mereka gemetar saat mereka meraih untuk menyentuh artefak kuno itu. Tetapi saat jari-jari mereka menyentuh permukaannya, gelombang energi gelap melintasi pembuluh darah mereka, mengisi mereka dengan perasaan takut dan putus asa. Tiba-tiba, bayangan-bayangan bergabung menjadi sosok yang jahat. Matanya menyala dengan api kudus saat muncul dari kegelapan. Ia berbicara dengan suara yang membuat mereka merinding. Kata-katanya penuh dengan kejahatan dan kebencian. Kalian berani mengganggu kesucian tempat ini, ia mendesis. Suaranya bergema melalui ruangan seperti dentingan lonceng pemakaman. Kalian akan membayar harga paling mahal atas kelancangan kalian, para tolol manusia. Dengan teriakan tantangan, Kapten Jameson dan krunya segera bertindak. Senjata-senjata mereka terhunus saat mereka bersiap menghadapi kegelapan secara langsung. Mantra-mantra terbang, dan pedang-pedang bersentuhan saat mereka bertempur melawan kekuatan jahat yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Memecahkan kutukan. Dalam upaya putus asa untuk meraih kemenangan, Kapten Jameson dan krunya melepaskan seluruh persenjataan mereka melawan kegelapan. Keberanian dan keteguhan mereka bersinar seperti mercusuar harapan di tengah semakin mendekatnya kegelapan. Dengan setiap serangan, mereka melemahkan cengkeraman sosok bayangan pada kuil, hingga akhirnya, dengan teriakan kemenangan, mereka keluar sebagai pemenang. Saat kegelapan surut, kutukan yang telah menghantui pulau itu selama berabad-abad mulai menghilang, pengaruh jahatnya menyipat seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Dengan rasa lega dan syukur, kru berkumpul di antara reruntuhan, hati mereka menjadi ringan oleh pengetahuan bahwa mereka telah berhasil di mana orang lain telah gagal. Namun ketika mereka bersiap untuk meninggalkan pulau itu dan kembali ke kapal pesiar mereka, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Karena bayangan yang mengintai dalam kegelapan hanyalah sekilas dari horor sejati yang tersembunyi di balik tabir kenyataan, menunggu untuk dilepaskan ke dunia yang tidak curiga. Dan begitu, dengan rasa tujuan dan tekad yang baru ditemukan, Kapten Jameson dan krunya berlayar sekali lagi. Petualangan mereka masih jauh dari selesai saat mereka berani memasuki yang tidak diketahui, siap menghadapi bahaya apapun yang menunggu di depan. Karena perjalanan mereka didefinisikan bukan oleh tujuan akhir, tetapi oleh jalan yang mereka pilih untuk dijalani, dipandu oleh keberanian, keteguhan, dan ikatan persahabatan yang tak tergoyahkan yang terbentuk dalam api ujian. Peringatan para sesepuh. Saat kapal pesiar menjauh dari pulau terkutuk itu, kru tidak bisa menghilangkan perasaan ketakutan yang melekat pada mereka seperti bayangan. Kapten Jameson mengemudikan kapal menuju tujuan yang belum dipetakan berikutnya. Pikirannya dipenuhi oleh pikiran tentang bahaya yang menanti di depan. Amelia, arkeolog, merenungkan catatannya, mencari petunjuk yang mungkin memberikan petunjuk tentang tujuan berikut mereka.
Tetapi usahanya terganggu oleh munculnya tiba-tiba peta yang sudah tua, diserahkan kepadanya oleh seorang pelaut tua yang mengaku pernah menjelajahi kedalaman Kepulauan Virgin Britania. Dengan tangan gemetar, pelaut tua itu menunjuk pada serangkaian tanda yang terukir di atas kertas, masing-masing menunjukkan tempat yang sangat penting dan berbahaya. Dia bercerita tentang penjaga kuno yang mengawasi pulau-pulau itu. Kemarahan mereka dilepaskan kepada siapapun yang berani mengganggu tidur mereka. Tetapi di antara peringatan itu, ada cahaya harapan. Karena tersembunyi di dalam kedalaman pulau-pulau itu terletak sumber kekuatan tak terhitung, relik sihir kuno yang bisa memiringkan keuntungan mereka dan mematahkan kutukan yang telah menghantui kepulauan itu selama berabad-abad. Dengan rasa takut dan tekad, kru menetapkan kursus menuju tujuan berikutnya. Hati mereka berat dengan pengetahuan bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch. Pulau Bisikan. Tujuan berikut mereka membawa mereka ke sebuah pulau terpencil yang diselimuti oleh kabut dan misteri. Dikenal sebagai Pulau Bisikan, katanya dihantui oleh roh-roh gelisah mereka yang telah tewas di perairan yang berbahaya di sekitarnya. Saat mereka mendekati pantai berbatu pulau itu, rasa tak berdaya menetap di antara kru. Udara terasa tebal dengan dingin yang gaib, dan bisikan-bisikan aneh bergema melalui kabut, mengisi pikiran mereka dengan keraguan dan ketakutan. Tak terpengaruh oleh atmosfer yang menakutkan, Kapten Jameson dan krunya turun ke pantai yang sunyi. Indra mereka waspada untuk tanda bahaya apapun. Mereka melangkah ke dalam, dipandu oleh kilauan samar-samar sihir kuno yang berdenyut di bawah permukaan medan berbatu pulau itu. Tetapi saat mereka menyelami lebih dalam ke dalam hati pulau itu, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Bayangan mengintai dalam kegelapan, bentuk mereka berubah dan berputar di dalam kabut, seolah-olah dipandu oleh tangan yang tak terlihat. Penjaga pulau. Saat mereka terus maju, kru bertemu dengan penjaga-penjaga Pulau Bisikan, makhluk-makhluk kuno berkekuatan besar yang telah mengawasi pulau tersebut sejak zaman dahulu. Patung-patung batu menjulang di atas mereka, mata mereka menyala dengan api gaib saat mereka berdiri menjaga terhadap penyusup. Setiap langkah, kru merasakan diri mereka diuji oleh ujian-ujian kekuatan dan kecerdikan, karena penjaga-penjaga berusaha untuk menentukan kecukupan mereka untuk menguasai kekuatan yang tersembunyi di kedalaman pulau itu. Tetapi Kapten Jameson dan krunya membuktikan diri mereka tangguh dan cekatan, mengatasi setiap rintangan yang menghadang di jalur mereka. Akhirnya, mereka mencapai hati pulau, di mana sebuah kuil suci berdiri diselimuti cahaya magis kuno. Di dalam aulanya yang diberkati terletak benda pusaka yang mereka cari, sumber kekuatan tak terhitung yang berdenyut dengan janji penebusan dan keselamatan. Tetapi saat mereka meraih hadiah mereka,
mereka dihadapkan dengan satu tantangan terakhir. Karena penjaga-penjaga Pulau Bisikan tidak akan melepaskan tugas mereka tanpa pertarungan, dan kru tahu bahwa mereka harus siap menghadapi ujian keberanian dan keteguhan mereka. Kemenangan cahaya. Dalam pertarungan terakhir melawan penjaga-penjaga Pulau Bisikan, Kapten Jameson dan krunya bertarung dengan segala kekuatan dan tekad mereka. Hati mereka menyala dengan api perlawanan dan harapan. Pedang bertabrakan dan mantra terbang saat mereka melawan kekuatan kegelapan yang mencoba untuk merebut mereka sebagai milik mereka sendiri. Tetapi di tengah kekacauan dan pertikaian, sebuah sinar cahaya muncul, bersinar terang melawan kegelapan yang semakin mendekat. Dengan teriakan gemuruh, Kapten Jameson dan krunya melepaskan kekuatan penuh mereka, mendorong mundur para penjaga dan menghancurkan kutukan yang telah menghantui Pulau Bisikan selama berabad-abad. Saat debu turun dan gema pertempuran meredup menjadi keheningan, kru berdiri sebagai pemenang di tengah reruntuhan kuil. Semangat mereka diangkat oleh pengetahuan bahwa mereka telah berhasil di mana yang lain gagal. Dengan pusaka di tangan mereka, mereka berlayar sekali lagi. Perjalanan mereka masih jauh namun hati mereka dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Dan begitulah, saat matahari terbenam di bawah cakrawala dan bintang-bintang berkelip di atas, Kapten Jameson dan krunya berlayar ke wilayah yang tidak diketahui, dipandu oleh cahaya keberanian mereka dan ikatan persahabatan yang telah membawa mereka melewati masa-masa paling gelap. Karena perjalanan mereka ditandai bukan oleh tantangan yang mereka hadapi, tetapi oleh kekuatan dan ketahanan dengan yang mereka hadapi, bersatu dalam pencarian petualangan dan penemuan di Kepulauan Virgin Inggris.